Pengen wisuda secara cepat atau pengen cepat-cepat wisuda gitu? Agar apa? Agar kamu misalnya bisa segera mungkin ngelamar kerja, punya pekerjaan, punya tabungan, dan buat ngelamar gadis impian kamu. Atau cepat-cepat wisuda agar kemudian kamu segera bisa fokus ngembangkan bisnis yang sudah kamu rintis, sehingga bisa akhirnya bantu orang tua, membuat mereka bahagia, punya rumah sendiri, dan ya akhirnya mungkin kamu bisa berangkat haji ataupun umroh. Atau kamu pengen cepat-cepat wisuda dengan niatan pengen bantu orang tua kamu agar tidak menjadi beban mereka. So, apapun itu, cepat wisuda adalah hal yang bisa kamu raih. Hai, selamat datang di channel Ronald Hutagalung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri. Nah, video kali ini akan membahas tentang bagaimana tips agar kamu bisa cepat wisuda, khususnya untuk kamu yang saat ini di semester 3. Nah, ketika kamu ada di semester 3, apa yang harus kamu lakukan agar kamu bisa cepat-cepat wisudanya? Nah, tentu saja tidak berarti cepat wisuda misalnya minggu depan kamu sudah wisuda, bulan depan kamu wisuda itu, atau tahun depan kamu wisuda. Karena kalau kamu semester 3 ya semester depan ya tahun depan adalah masih semester 5. Tapi paling tidak dengan strategi ini kamu bisa mempercepat wisuda kamu gitu. Jadi kamu bisa punya target, bisa selesaikan masa studi kamu 3,5 tahun atau maksimal 4 tahun lah gitu, sesuai dengan apa yang sudah dirancang oleh kampus untuk setiap mahasiswanya. Nah, kampus itu punya program itu bahwa mata kuliah yang harus diambil agar seseorang bisa wisuda itu ada sekian ratus SKS dan sudah dibagi sedemikian rupa sehingga paling tidak di semester 7 mahasiswa sudah bisa menyelesaikan sebagian besar dari SKS itu dan sudah bisa melakukan presentasi proposal penelitian, melakukan penelitian di semester 8, dan di semester 8 ya sudah bisa untuk wisuda. Oke, nah yuk kita bahas tentang apa hal penting yang harus kamu lakukan sebagai mahasiswa semester 3 agar bisa cepat-cepat wisuda. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah kamu pastikan di semester 3 ini adalah ambil SKS secara maksimal. Kalau kamu misalnya nilai kamu ya di semester IPK sementara kamu di semester 1 atau semester 2-nya bagus, maka kamu punya hak istimewa untuk mengambil SKS secara maksimal, yaitu 24 SKS. Nah, biasanya di situ ditawarkan sekian mata kuliah yang bisa kamu ambil di semester 3. Tapi kamu bisa memanfaatkan karena kamu punya IPK bagus, kamu minta ke PA kamu, dosen pembimbing akademik kamu, untuk boleh nggak Pak, di semester depan saya bisa memprogram mata kuliah di semester 5 dan semester 7 sehingga kamu bisa tarik ya mata kuliah itu untuk kamu pelajari di semester 3. Nah, kamu tinggal pilih misalnya dari mata kuliah tersebut ada nggak mata kuliah yang sifatnya nggak bersyarat, artinya nggak harus punya basic ilmu tertentu untuk kamu pelajari, atau misalnya mata kuliah yang sifatnya nggak terlalu berat, nggak banyak praktikumnya, sehingga kamu ketika semester 3 bisa kuliah dengan 24 SKS secara nyaman gitu ya. Nah, selanjutnya tips yang kedua yang butuh kamu lakukan di semester 3 agar kamu bisa cepat wisuda yaitu adalah kamu butuh pilih aktivitas kamu secara baik. Nah, di video saya lainnya di semester 3 saya sangat menyarankan untuk kamu ketika ada di semester 3 itu tidak hanya kemudian fokus pada akademik, tapi mulailah membuka diri dengan ikut organisasi, ya, ikut kegiatan ekstrakurikuler agar di situ kamu tidak hanya punya kemampuan akademisi yang bagus, tapi kamu juga punya life skill yang baik, yang itu juga sangat penting ketika kamu di luar kampus gitu ataupun ketika kamu lulus nanti. Nah, tapi di sini kamu butuh untuk apa? Untuk pilih aktivitas itu dengan baik gitu. Jangan kemudian kamu
asal ikut organisasi dan di organisasi itu akhirnya kamu terlalu disibukkan, terlalu dituntut oleh berbagai macam hal yang justru membuat kamu lalai dengan kuliah kamu. Hati-hati juga ya dengan organisasi yang menganggap bahwa organisasi itu adalah hal yang paling penting ketika kuliah, sehingga ya kuliah itu bisa dikesampingkan. Kuliah itu adalah hal yang bisa diabaikan karena organisasi ini adalah penting. Karena tidak menutup ya kemungkinan juga ada organisasi-organisasi seperti itu. Nah, hal yang ketiga yang butuh kamu lakukan agar kamu bisa cepat wisuda itu adalah kamu mulai butuh kenali peminatan di mata kuliah kamu. Contoh misalnya seperti ini. Ya, setiap program studi itu punya peminatan, biasanya di semester-semester akhir itu sudah mulai ditawarkan. Ada yang di semester 5, ada yang di semester 7. Sebagai contoh misalnya, kalau kamu sarjana geologi, biasanya ada peminatan nanti. Apakah kamu tertarik untuk mendalami mineral, ya? Nah, biasa kalau mineral itu nanti kaitannya nanti dengan tambang emas, tambang nikel, tambang batu bara, dan sebagainya. Apakah kamu tertarik misalnya di perminyakan, ya? Apakah kamu tertarik dengan lingkungan? Apakah kamu tertarik dengan geologi teknik itu? Jadi di situ ada peminatan-peminatan yang mulai harus dari semester 3 kamu cari. Paling tidak sebenarnya mungkin ada beberapa mata kuliah yang menjadi penciri dari peminatan yang ada itu baru bisa kamu akses di semester 4, 5, 6. Tapi paling tidak kamu lihat kurikulum secara keseluruhan, tanya ke kakak kelas kamu, ke senior kamu, kira-kira di prodi ini itu ada peminatannya enggak gitu. Nah, maka lihat dan kenali peminatan itu. Tujuannya apa? Kamu butuh untuk kenali peminatan tersebut atau penjurusan tersebut agar paling tidak dari semester 3 kamu sudah bisa memfokuskan diri kamu. Oke, saya tertarik untuk mendalami ilmu yang mana yang itu nantinya, nah ini menariknya, akan menjadi dasar kamu untuk nyusun proposal, untuk buat penelitian. Ya, banyak orang yang kuliahnya jadi lama itu karena sampai mereka semester 7 bahkan semester 8 itu nggak tahu mau meneliti apa, nggak tahu mau buat skripsi tentang apa itu. Tapi kamu bisa bayangkan dan rasakan ketika semester 3 kamu sudah jelas, oh peminatan saya di bidang ini itu. Ya. Maka secara otomatis dari semester 3, semester 4, semester 5, semester 6 dan seterusnya otak kamu itu sudah mulai mengumpulkan semua hal yang dibutuhkan nantinya untuk bisa mempercepat wisuda kamu. Karena kamu misalnya contoh tadi ya sebagai sarjana teknik geologi tertarik di dunia tambang, maka mungkin di semester 3 saat belajar, saat berhadapan dengan dosen, mulai itu muncul ide-ide. Ini kayaknya menarik kalau misalnya saya bikin judul skripsinya. Ini kayaknya lokasinya bagus untuk saya jadikan lokasi buat skripsinya dan sebagainya. Itu yang menarik, itu yang harus kamu lakukan dari semester 3. Nah, kemudian yang keempat yang butuh kamu lakukan sejak semester 3 agar kamu bisa cepat wisuda adalah pastikan apa? Nilai semester ini, nilai semester 3 kamu itu bagus. Ya. Caranya bagaimana? Ya, caranya kamu pastikan setiap mata kuliah itu hadir. Hadir itu adalah hal yang sangat bernilai itu untuk membuat kamu bisa dapat nilai bagus. Ya, kalau sekarang kan pembelajarannya online ya, paling tidak hadir secara online. Hadir selalu. Kemudian kerjakan semua tugas yang diberikan oleh dosen. Ya, kerjakan, atur waktunya sehingga kamu bisa memasukkan tugas itu lebih awal dan hasilnya bagus. Dan yang ketiga adalah kamu butuh selalu siapkan diri saat nanti ada ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Ya, kalau kamu mempersiapkan diri saat ujian,
ya insya Allah itu adalah langkah yang tepat untuk bisa memperoleh hasil yang bagus. Oke, jadi itu tiga hal ya yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa mendapatkan nilai bagus di semester ini. Hadir selalu saat perkuliahan, kerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen, dan yang ketiga adalah ya siapkan diri saat ujian tengah semester maupun akhir semester. So, apa saja tadi hal yang butuh kamu lakukan di semester 3 agar kemudian kamu bisa cepat wisuda? Yang pertama tadi adalah maksimalkan SKS yang kamu ambil di semester ini, kemudian pilih aktivitas yang baik ya. Jangan terlena dengan aktivitas di luar dari perkuliahan yang bisa membuat kamu lalai. Yang ketiga adalah kenali minat penjurusan kamu, dan yang keempat adalah pastikan nilai kamu bagus. Silakan, jika ada hal yang ingin kamu tanyakan atau punya request itu, video apa yang saya buat untuk kamu bisa tuliskan di kolom komentar. Dan buat yang belum subscribe, silakan kamu boleh subscribe dan klik loncengnya agar notifikasi video terbaru yang saya buat bisa kamu dapatkan. Sampai jumpa di video yang lainnya. See you!